Oke, selamat pagi sahabat SAS. Pagi ini kita menuju ke Lamongan ya, dimana kita akan meliput wirausaha alumni dia yang sukses dengan menjual aneka sambal. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke. Baik sahabat SAS, sekarang kita udah nyampe di Lamongan. Ini di tempat salah satu alumni ya yang sudah sukses berwirausaha. Ini di sini ada Mas Farik ya. Mas Farik alumni tahun 2008 2009 ya. Nanti kita ngobrol, ini usahanya banyak banget. Jadi saya sampai bingung apa aja ya. Apa aja sih Mas sebetulnya yang di wirausaha pribadinya sendiri apa aja? Saya ada ini ya, perkenalan dari saya dulu. Saya Farik Mahfud, alumni Food Product 4 tahun 2008-2009. Saya asli Lamongan. Untuk backgroundnya, ya itulah saya kerja di hotel, sudah malang melintang di hotel, sudah kapok, dan sekarang berwirausaha. Dan di wirausaha ini, saya banyak sekali produk saya. Mulai dari sambal, ada sinom soya, ada pizza, ada warung, ada konsultan, dan ada banyak lagi lah. Catering juga Catering ya? juga iya. Catering bahkan saya sekarang masih pegang 86 catering punya saya sendiri, dan Suci Catering sebagai head chef-nya. Jadi Suci Catering di Gresik. Di Gresik ya, di Gresik. Suci Catering itu juga punya alumni SAS satu kelas sama saya. Oh, baik. Namanya Mbak Rahmawati Ayuningstias Budiman almarhum. Dia yang punya Suci Catering. Terus dipercayakan ke Mas. Iya, mulai dari awal pembukaan Suci Catering, saya yang minta catering itu untuk berdiri. Dari awal, tahun 2010 Baik. sampai sekarang. Oke. Sekarang kita bicara masalah ini, soal sambal ini. Iya. Ini sambalnya kok macam-macam ini, ya? Ada 6 macam ya? Iya, ada Saya lihat macam, ya. 6 varian sambal kita. Dari bisa variannya ada cumi asin, ada ikan tongkol, ikan peda, ikan teri, ikan klotok, ikan asap. Nah, itu variannya. Kemudian kita juga membuka maklon. Maklon itu bisnis kerjasama. Kita bekerjasama sekarang sama salah satu perusahaan multi level marketing di Bogor dengan produknya mereka yang kita kerjakan. Ada namanya sambal bawang. Ini segera launching juga sambal ijo sama bon cabe. Tadi yang sudah saya sampaikan di sana ada sampling yang dari tahun pertama pembuatannya itu. Iya. Kita kerjasama itu. Ada juga sambal telur asin asap. Waduh. Kerjasama dengan Sabik telur asin asap. Itu juga produksi by Brinto. Baik. Gitu. Nah, di sini saya lihat itu ada yang besar, ada yang kecil. Bedanya apa ini, Mas? Kalau yang besar untuk konsumsi umum, ya. Jadi Konsumsi untuk masyarakat umum itu bisa di yang besar, yang seperti ini, ya, seperti ini sama. Lah, kemudian yang kecil, yang seperti ini adalah produk yang saya terbitkan hanya untuk pesantren. Jadi untuk pondok pesantren. Ya, ini hanya untuk pondok pesantren, dan yang terbaru ini kita kerjasama dengan pondok pesantren Sunan Derajat. Oh. Ya, jadi ini adanya bedanya apa aja? bedanya dari gramasi. Kita gramasinya di sini 100 gram. Kalau yang ini 160 gram. Kalau dihitung HPP-nya pasti ini jauh lebih murah, karena ini kita main subsidi silang. Subsidi gitu silang ya? untuk omset dari sini kita larikan ke sini. Jadi kita sedikit-sedikit untuk pajaknya kita beramalia ke yang di atas, juga kita larikan ke sini juga gitu. Baik. Terus kalau dari harga jual berapa ini, Mas? Oke, kalau yang harga jual yang di sini yang 160 gram itu kita di harga 25.000 yang untuk varian peda, cumi asin, tongkol, teri sama asap. Kemudian yang kelotok yang di sebelah sini ini harganya 28.000. Bisa diorder lewat online, ya ada di Blibli atau di bisa dilihat di sini aja ya. Oke. Di bawah. Jadi, ya. Kita main online sama main mau jadi reseller, monggo semua, kita terima semua. Nah, untuk pemasarannya ini udah kemana aja, Mas? Ya, untuk pemasaran kita mulai regional, nasional, sama ke internasional. Jadi kalau yang internasional kita ada ke Kanada, ke
ya, ke Kanada, ke London, itu teman-teman dari SAS juga, alumni SAS yang kerjasama dengan kita, yang kerja di kapal pesiar. Itu permintaan kalau dia pulang pasti kita bawakan sambal itu. Oh, Dan gitu ya? permintaannya luar biasa banyaknya. Gitu ya? Ya, yang di Malaysia itu ada, yang di Singapura itu ada, yang di Hong Kong pun ada. Bahkan setiap minggu itu kita kirim. Sampai berapa gitu itu? Banyak. Banyak lah, lumayan untuk kita kelas pemula, tapi kita belum berani ekspor banyak. Bahkan kemarin yang dari ada salah satu customer dari Singapura itu minta kita ngirim 1 kontainer waktu kita pameran di Malaysia. Iya. Itu minta kiriman 1 kontainer, tapi kita belum bisa karena izin dari kita untuk industri ekspor impornya kita belum mengantongi. Oh. Jadi baik. kita baru bisa Oke. mengantongi hak merek, PIRT, Depkes itu, sama ini pengajuan halal. Itu yang kita sekarang lagi pegang. Oke. Tapi kalau untuk surat izin ekspor impor kita belum bisa karena masih terkendala dari BPOM juga, Iya. sama izin AMDAL-nya itu, gitu. Terus kemudian ini saya lihat lagi ada pizza ya. Iya. Terus ada Sinom sama soya. sinom sama soya ya, Iya. sari deli ya. Ya. Ini produksi sendiri semua. Ya, semuanya homemade. Semuanya produksi sendiri. Kalau yang ini sinom ini dia nggak bisa tahan lama. Paling mentok di freezer atau di showcase ada 3 hari aja. Yang Karena sinom? tanpa pengawet ya, semuanya, dua-duanya ini. Dua-duanya ini ya? Dan pakai gula 100% gula asli. Waduh, luar biasa ya. Jadi aman ya dikonsumsi Aman, ya. dikonsumsi aman. Yang terbaru nanti segera kita launching sirup sinom ini. Sekarang lagi masa istilahnya masa percobaan ketahanannya sampai berapa bulan. Oh, Jadi saya gitu. sudah buatin sirupnya, nanti kita tahan sampai berapa bulan baru nanti kita bisa produksi massal. Gitu. Terus ini lagi ada pizza. Pizza. Kalau pizza ini ceritanya gimana kok bisa sampai pikiran bikin usaha pizza Kalau juga? pizza ini terpikir karena anak saya suka makan pizza, kemudian istri saya juga suka makan pizza, dan selalu minta pizza yang di sono, yang di sono. Ya, ya. Yang di sono selalu diminta, cuman nggak pernah habis, nggak pernah habis. Tapi setelah saya buatin pizza sendiri, karena saya juga orang produk, saya juga pegang Western Food selama 6 tahun. Akhirnya saya buatin sendiri, dan istri saya tak tawarin, kamu mau nggak jualan pizza? Ya Oh, gitu? mau, iya. Anak saya, ya udah ya, jualan pizza sendiri aja, biar saya bisa makan sepuasnya makan pizza. Terus tapi penjualannya gimana? Penjualannya masih sistem online dan ada di cafe ini juga ada. Oh gitu. Di cafe ini juga ada pizza yang saya produksi, dan ini semuanya homemade, mulai dari sausnya, dough-nya itu semuanya homemade. Jadi istri saya kalau saya tinggal luar kota, istrinya tinggal ngoven karena sudah saya siapin adonannya ya, maksudnya ya, doughnya rotinya ya. sudah saya siapin. Nanti ada orderan, istri saya yang ngoven, yang buatin semua, yang nganter juga gitu. Oh baik, oke. Awal bisa mendirikan usaha sampai sebanyak ini, ceritanya gimana mas? Ya, saya dulu kan kuliah di SAS. Di SAS mungkin sampai sekarang ya mungkin sampai sekarang belum ada kelas seperti kelasnya gelombang saya. Gimana itu maksudnya bedanya? Saya dulu itu di F4 ya, FP4, FP4 Food Product 4 itu saya satu kelas itu ada anak 28 kalau nggak salah. Itu sudah berani mendirikan sebuah usaha, itu catering. Oh gitu. Ada itu, teman buat adik-adik. ya, harus diingat ya. Iya. Kita masih kuliah sudah berani menerima event atau job catering dengan porsi 800 porsi, bayangin. Itu dikelola teman sekelas ya? Teman waktu di sekelas, SAS ya? ya. Yang tukang masaknya saya sama teman saya lagi satunya namanya Fadil. Itu yang tukang eksekusi. Nah, Ya. Kemudian yang bagian keuangan ada teman-teman saya. Saya sebut ya. Ko Bambang apa kabarku? Ko Bagus, Ko Andre. Ya, Ko saya itu yang bagian untuk keuangannya. Gitu. Iya. Kemudian yang bagian perbelanjaan ada halo Mbak Tias sama Mbak Narti dan Mbak Nuril. jadi bagi bagiannya sendiri ya? Ya, bagi kiranya? sendiri-sendiri. Kemudian yang ngisi untuk penyanyinya, ada yang sang ownernya Suci almarhum Mbak Ayu. Nah, itu yang ngisi nyanyinya, artisnya itu Mbak Ayu. Jadi semuanya kita kelola dari tim kelas FP4. Oke. Ya, bahkan sampai dulu dosen kita geleng-geleng kepala itu apa? Sudah kuliah masih awal-awal Mas Ber. Jadi kita masih awal-awal mendirikan catering itu, kita baru dapat kuliah itu 3 bulan kalau nggak salah. Tapi sudah berani untuk Terima wirausaha tantangan, ya? iya. Jadi mentalnya sudah dari Sudah awal tertempuh, memang. iya.
Bahkan waktu praktikum kewirausahaan, event pertama itu tes kewirausahaan pertama itu kita hanya untung Rp50. Saya di Taman Bungkul untung Rp50. Rp50 untuk 1 malam. Akhirnya kita mengajukan remedi ke Pak Hamid. Dosen kita Pak Hamid. Pak Hamid, saya mau remedi. Loh, kok bisa? Iya, saya hanya untung Rp50. Besoknya seminggu lagi, saya di ACC lagi, remedi, saya untung berapa? Coba teman, Rp1.050. Tetap ada Rp50-nya. Oke. 1 malam, iya sama, lokasinya sama di Taman Bungkul. Ya itu motivasi buat adik-adik kelas juga ya. Iya. Oke. Dan usaha ini semuanya saya tanpa modal, sepeser pun tidak ada. Oh gitu? Ya, kok bisa? Saya catering tanpa modal, karena catering mainnya kepercayaan. Ya. Orang mesti kalau sudah booking catering, otomatis sudah DP. Oh, oke, ya. DP-nya 75%, kita pakai belanja, sewa alat, itu sudah shift sekitar 10%-nya. Yang 25% adalah untung bersih. Oke, baik. Untuk yang catering. Kemudian untuk modal ini, sambal dan kawan-kawan ini, semuanya modal support. Kita ada subsidinya sama, kalau cabenya saya langsung dikirim dari petani sini. Karena cabai daerah sini cabai terbaik se-Indonesia, Mas. Oh, gitu ya. Cabai di sini Terkenal tidak memang ini terkenal, di sini terkenal pedesnya dan terkenal awetnya. Oh, jadi pengaruh ke Kerasa. Ya, kualitinya, kerasa maupun ke kualitas ini ya, tahan sambelnya. lamanya ya. Oke. Sambal di sini, cabai di sini itu bisa tahan sampai 2 minggu di luaran. Setelah dicuci masuk kulkas, 1 bulan masih tahan. Oke. Tanpa modal, barang semua dikirim dari pasar, kita bayar kalau sudah lunas pembeli sudah bayar, baru kita bayarin ke pasar. Jadi semuanya modalnya titipan. Caranya modal saya ini adalah kita kerjasama dengan cara kepercayaan. Semuanya barang dikirim ke rumah, mulai dari seasoningnya, bahannya kayak bawang merah, bawang putih, semuanya dikirim ke rumah, kita belum bayar. Setelah barang jadi, kita kirim, yang membeli tadi bayar, kita bayarkan ke pasar. Oh, gitu ya. Jadi semuanya tanpa modal, yang penting kepercayaan. Kita selalu harus jujur. Nah, itu yang penting ya. Yang terpenting adalah jujur. Karena jujur itu yang akan membuat kalian berkembang seperti ini. Di masa pandemi ini, kalian nggak bakal bisa bertahan kalau kita nggak kreatif. Dan nggak penting jujur. Betul. Ya, jadi justru Mas Farid sekarang nggak tergantung kerja ikut orang. Enggak, sama Ya. sekali enggak. Nah itu, jadi dia nggak bingung atau nggak merasa kesulitan. Dia nggak harus bingung karena nggak kerja atau kesulitan keuangan, enggak. Dia tetap kreatif dengan wirausahanya ini, ya. Justru bisa kan mau nambah varian ya? Ya, ada varian baru. Varian ya? Ya. Apa aja tadi? Nanti untuk yang sambal hijau sama bon cabe itu nanti kita kerjasama sama MLM. Jadi ada perusahaan MLM dari Bogor order ke kita itu, dan kita sudah kontrak 1 tahun. Sekali order itu 1.000 per minggu, 1.000 botol per minggu. Jadi kemarin puasa itu menghabiskan 5.000 botol hanya untuk perusahaan itu. Sambal bawangnya itu order kita 5.000 botol. Terus tadi cerita juga ada yang apa? Telur asin. Ya, telur asin asap. Jadi Telur asin asap. Nah, kita juga kerjasama sama perusahaan telur asap, telur asin di sini, salah satu telur asin di Lamongan namanya Sapik, saya sebutan aja. Itu sambalnya kita yang ngelola. Jadi mereka ngasih telur asap yang retur, retur yang kayak habis di oven pecah, dikirim ke kita. Kita ngolah sampai jadi sambal, kemudian dia jual kembali. Bahkan itu lebih penjualannya lebih banyak daripada sambal Berinto yang sekarang, yang versi baru. Oh gitu ya, malah lebih banyak. Iya, sekarang kan dia masih baru, Mas Ber. Jadi dia masih baru, peminatnya telur asin kan banyak. Akhirnya kena di situ, kena sambalnya tadi. Oke. Nah, kalau dari sekian banyak varian ini, yang favorit yang mana, Mas? Kalau lidahnya kita Jawa Timuran sampai Jawa Baratan, larinya ke kelotok sama cumi asin sama teri. Oh gitu. Ya, itu. Kenapa? Kalau gini, kalau yang di sini ada teri. Teri itu kalau orang suka sambal bawang, dia pasti demen makan dengan sambal teri. Lebih dominan asin. Lebih dominan asin sama pedes. Dan ingat ya, sambal Berinto ini terkenal raja tega pedas. 1 botol ini cabenya 50 gram. 1 botol cabenya 50 gram. Ya, jadi ini bisa awet sampai 4 bulan.
Awas jangan bubulan. Iya. Kemudian ada lagi sama kelotok ini. Kenapa? Kelotok ini favorit karena di sini pantura, Mas. Nah. Pantura itu sukanya makan Asin. ikan laut asin, pedas, gurih. Betul, betul. Ya, ikan kelotok ini saya racik dengan cara manual. Motong manual semuanya, jadinya ini. Yang cumi asin, ini yang penggemar pedas, ada manisnya. Karena ada dari sedikit asin. cuminya ya, Dan ada cuminya. manisnya. Nah. Dan ini juga favorit. Oke. Kita penjualannya untuk cumi per bulan bisa 1000 botol. Teri ini juga sama, sekitar 1000 botolan. Nah, sekarang kita coba ini sambel-sambelnya ini ya. Kayak apa ini? Sebetulnya saya juga nggak terlalu suka pedes. Bukan nggak suka, kan nggak kuat dia sebetulnya. Nggak terlalu kuat pedes. Ayo. 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 Dikit aja, dikit aja. Dikit aja. Kita dikit. Ini asli pedes banget. Ini yang cumi asin ya, yang cumi asin. Ini yang cumi asin. Ya. Jadi ada sedikit manis-manisnya gitu. Minumnya sama ini biar nggak pedas. Buat nutupin pedesnya. Pedesnya berasa banget ya. Ya. Terus aroma cuminya kerasa. Kerasa, oke. Ya. Terus kalau dibilang manis banget, enggak. Enggak. Enggak ya. Cuman ya manisnya cumi standar lah. Tapi kalau dibilang sambal manis juga enggak ya. Jadi ini memang ada asinnya, manisnya dikit banget dari cuminya aja. Dan ini enak, gurih ya. Sekarang kita cobain yang Peda. ikan peda. Kalau peda ini teksturnya asin dan ada secret taste di dalamnya. Begitu. Ya, jadi ada secretnya, ada rahasia rasanya di sini di dalam. Nanti setelah dimakan baru keluar ya muncul, after taste-nya muncul. gitu. Iya. Saya coba join. Aduh. Ini uji nyali nih. Ini justru unik ya. Pedasnya terakhir ya. Iya. Iya. Jadi pas dimakan nggak keluar kerasa. pedasnya. Tapi begitu selesai baru Nembak nyerap. ya. Iya. Ini unik. Jadi ikan peda kalau di harusnya kan asin Asin banget. ya. Iya. Ya, tapi ini enggak. Jadi enggak sampai terlalu Entah, asin ya. banget ya. Dan ini memang rasa otentiknya dari ikan peda sendiri. Jadi asinnya ikan peda. Asinnya ikan peda Iya. ya. Kemudian ini lagi Asap. Ikan Sambelnya, asap. sambelnya hitam. Karena asap cenderung ke hitam. Smoky. ikan asap apa ini Mas? Ini Dipakai? pakai kita kalau orang Lamongan bilang itu ikan salem. ikan salem. Ya, ikan salem, ikan asap salem. Oke. Ini rasanya cenderung ke manis. Karena untuk menutupi rasa pedesnya, kalau asap sama sambal lain pasti pedesnya naik. Makanya kita tutupkan dengan sedikit manis gitu. Oke. Jadi sambal Berinto ini variannya beda-beda, ada manis, ada asin. Gitu. Gitu ya. Ya, Tapi bukan sambal yang manis banget gitu, Bukan, enggak kok. enggak. Enggak ya. standar lah. Iya. Jadi manisnya memang dari Dari kondimen dalamnya aja. dari Cuman bahannya. gini ya, kadang ada orang bertanya gini, loh katanya sambal ikan, mana ikannya? Kita bukan ikan disambelin, tapi betul. sambal diikanin. Ya, Nah, itu bedanya. Kalau ikan disambelin, ikannya banyak, sambalnya dikit. Tapi kalau saya ikan disambelin, ikannya sedikit, sambalnya yang banyak. Betul. Itu sambal Berinto. Dan Jadi- sambal Berinto itu bukan hanya bisa langsung dicocol gini Mas Ber. Ya. Sambal Berinto ini saya ciptakan supaya masyarakat juga bisa mengolah ke menu yang lain. Contohnya buat nasi goreng, pasta, kuah, bahkan nanti mau buat pepes, mau buat apa, bisa semuanya. Tapi pedes banget. Iya. Kalau dibikin nasi goreng pasti doer nih Iya. ya. Sekarang kita coba ini nih. Yang ikan asap ya. Oke. Beda lagi rasanya. Iya. Aroma smoke-nya Iya. keluar ya. Terus bawangnya juga kerasa, Iya, kerasa. lebih kerasa ini. Iya. Ya. Dibandingkan yang ini. Ya, yang dua. Ini
Lebih kerasa rasa bawangnya. Kalau yang ikan asap ini banyak yang order dari wilayah Sulawesi sama Papua. Oh gitu. Ya, Sulawesi sama Papua penggemar ikan asap ini sambalnya. Mungkin sebagai mungkin juga disamakan atau sebagai pengganti ini ya sambal roa ya. Ya mungkin juga. Ya karena mirip-mirip ya kan ya. Ya mirip-mirip. Nah, ini tadi saya sambil nyobain sambal nih kepedesan, saya minum ini. Ini juga produksinya Mas Warik ya. Ini juga soya brinto sama sinom brinto. Namanya brinto semua ini. Ya, sambal brinto, sinom brinto, sari delinya juga brinto. Yang beda cuma pizzanya aja nanti. Yang beda pizzanya. Mungkin juga bisa dinamain pizza brinto ya, Mas? Iya, mungkin bisa. Ya. Oke, ini tadi kita udah nyobain sambalnya beberapa aja, jangan semuanya. Saya takut ini juga ya. Terus sinom sama soyanya udah nyobain. Sekarang kita nyobain pizzanya. Ya. Nah, ini. Nah, ini pizzanya nih. Ya. Nah, mantep. Baunya. Ini apa? Seasoningnya kuat banget ya, Mas ya? Ya. Oregano Sama basil bay leaf-nya keluar. Mix ini ya? Ya, mix. Oke. Nah. Oke. Ya aku cobain dulu. Baik. Bener. Seasoningnya kuat, ya. Jadi bukan kayak pizza-pizza standar yang cuman sekedar tomat atau tomat. Tapi ini kerasa banget. Jadi ciri khasnya pizza itu keluar di sini. Ya. Dan roti nyampuk banget ya. Dan ini pinggirannya kayak Italian ada crispy-nya. Betul. Oke. Oke, Mas. Mas, sekarang kita cerita sedikit tentang ini ya, memori waktu di SAS. Awalnya tahu SAS itu dari mana dulu? Saya sebetulnya itu daftar ke SAS itu tahun 2003, Mas. 2003. Saya lulus SMA itu sudah daftar ke SAS. Tapi karena satu pekerjaan saya yang tidak menghendaki saya untuk kuliah, akhirnya saya batalkan sampai ke tahun 2008. Itu waktu itu kerja di mana? Siapa? Di bidang apa? Ada di bidang insurans sama di kontraktor. Nah, di kantor saya ada di Surabaya. Saya itu orang yang paling nggak bisa diem. Melenceng jauh banget ya berarti. Iya. Ya? Tapi memang dulu itu minatnya memang di dunia kuliner atau gimana? Karena saya dulu gini mikirnya, kalau saya kuliah formal, otomatis saya ngelamar kerja. Kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya skill. Akhirnya saya teringat, oh ada di SAS. Waktu SMA kelas 2 itu sudah terpikir. Karena keluarga saya banyak yang di Surabaya, otomatis saya harus ke Surabaya. Gitu. Akhirnya pilih SAS tahun 2003 itu, Mas. 2003 pilih SAS, saya nggak bisa masuk karena benar-benar kerja tadi. Karena kerja saya di kontraktor sama di insurans itu saya sebagai penagihan, Mas. Oh, oke. Kalau iya, kalau tahu Cak Nur tahu sejarah saya kuliah bawa pistol. Bahkan Cak Nur itu takut karena pistol saya jatuh di tangga. Pak Alek dulu ada Pak Alek yang ngajar saya PSP, Pendidikan Sikap Mental Prevensi, tahu, "Loh, kamu bawa pistol?" "Iya, Pak." "Ya, disimpan aja." Karena kerjaan saya adalah penagihan di kontraktor. Tahu sendiri waktu dulu kalau kita nagih, kalau kita nggak berani, kita yang kalah. Oh, gitu ya. Jadi saya kelahi setiap hari, akhirnya sekarang berubah. Setelah saya dapat dari SAS, dapat ilmu. Tapi saya di SAS pun saya sudah casual di Bisanta Bidakara dulu. Saya juga pernah sempat casual di sana lama. Jadi sambil kuliah, sambil casual ya? Dari dulu di SAS itu memberi lahan banyak. Kamu mau casual kemana? Ini ada lowongan casual gini. Saya pasti ikut. Saya nggak mau berhenti untuk mencari ilmu dulu. Pengalaman harus pengalaman. Betul. Akhirnya saya ikut lomba. Makili SAS, makili pribadi, saya ikut lomba. Pak Bagus ngasih kabar, "Rik, besok ada kompetisi di Krian waktu itu." Boleh, saya ikut ke Krian, lomba kompetisi kelepon, rekor muri. Kita ikut ke sana, bikin kelepon itu model lapangan bola. Stadion Camp Nou itu saya gambar. Saya keleponnya saya buat stadion itu. Jadi memang harus aktif ya? Iya, habis itu ikut lomba lagi di Pios, di Puspa Agro, Puspa Agro. Waktu itu olahan daging. Lah disitulah saya ketemu dengan Chef Muji.
Saya ketemu Chef Muji, saya diajak ke Balikpapan. Oh, Gitu. Jadi saya dulu menang lomba di agro, kemudian ditawari Chef Muji itu saya akhirnya ke sana ikut. Gitu. Itu setelah selesai dari SAS berarti langsung Belum, saya masih di SAS itu masih kuliah. Kamu mau nggak ikut sana, ini di sana ada lowongan. Oh, gitu. Iya. Jadi SAS itu saya belum lulus. Saya udah ujian semua tapi belum. Tapi waktunya training berarti Ya, kan? masih training. Tapi saya training nggak pakai, karena saya tapi udah kerja. langsung kerja sana. Di SAS saya 6 bulan, itu harusnya kan training 6 bulan. Saya cuman kerja di SAS, kuliah di SAS 6 bulan. Belum lulus, saya udah terima kerja di Moreno Cafe Bojonegoro pertama. Moreno Cafe Bojonegoro sebagai head chef di sana. Lanjut di Moreno Bojonegoro, saya cuman 6 bulan kalau nggak salah itu. Saya langsung ke Balikpapan yang diarahkan Pak Muji tadi. Oh, oke. Ke Balikpapan di sana sampai 2011. 2011 saya pulang, saya di Decision Hotel. Habis Decision itu saya Decision sama catering sama usaha sudah mulai merintis usaha. Apa itu usaha pertamanya dulu apa? Usaha pertama itu warung Cak Sulam. Warung Cak Sulam? Ya, Di warung mana Cak Sulam itu? itu di Rungkut dulu, di Medokan situ. Saya jualnya ayam bakar, ayam goreng, sop iga, sop buntut, nasi goreng. Itu sehari bisa habis 50 ekor ayam. Oh, Sehari 50 ekor ayam habis saya. Habis itu karena kita join, akhirnya ada miskomunikasi yang nggak jalan, akhirnya kita kukut. ya. Setelah kukut, saya nggak nyerah. Saya buat lagi nasi goreng di Brown. Di Brown sudah naik, kena sesuatu hal yang nggak kita inginkan. Nasi basi dan kawan, ya seperti itulah. Akhirnya daripada kita melawan, lebih baik saya mengalah tapi bukan kalah. Ya. Kita mengalah bukan berarti kalah. Nanti suatu saat aku akan berhasil dengan sistem yang berbeda. Ya, betul. Ya, muncul lagi ide, saya jualan lagi nasi goreng lagi. Berjalan, oke jalan, saya tinggal nikah, gagal. Karena cobaannya orang setelah nikah itu masih ada aja. Iya. Ya, Oke. nggak itu dari rezeki atau apa masih ada. Tapi saya memberi support ke istri sama keluarga itu, saya bukan tipe orang pemalas. Saya bukan Yang tipe mudah orang, menyerah. ya, yang mudah menyerah. Saya pasti akan berhasil dengan ide-ide seperti ini dan saya akan berjuang selamanya. Akhirnya setelah saya menikah, warung gagal, saya kerja lagi. Saya pegang sebuah kafe di Jiwok selama 4 tahun. Ya, dari situ saya merintis lagi usaha. Yang pertama adalah pizza, Mas. Dari sebelum sambal ini pizza sudah muncul dulu. Oh, gitu malah ya. Ya, jadi pizza ini muncul dulu sebelum sambal. Pizza, kemudian nasi goreng online, itu sudah saya jalankan. Kemudian saya buat lagi warung Cak Sulam, nasi pantura namanya. Cuman pindah tempat? Ya, pindah tempat nasi pantura di Jakarta adik saya, karena adik saya ada halangan untuk kerja, akhirnya tutup juga. Sekarang saya buka warung lagi, nekat lagi yang di Pare Kediri. Nah, itu yang dipegang adiknya Ya, yang kan? pegang adik yang setoran 2,5 juta itu per bulan. Itu jalan sampai sekarang, tapi terimbas COVID. Akhirnya close sampai Desember. Jadi setelah gitu. Desember besok kita jual lagi. Nah, di rumah saya fokus ini sambal, sinom, pizza ini kita fokuskan. Nah, buat adik-adik di SAS itu diberi pengalaman yang segudang. Tinggal kita mau nerima apa enggak. Ya, instruktur kita berpengalaman di bidangnya masing-masing. Bukan abal-abal loh ya. Buat apa nganggur kalau kita bukan apa kuliah kalau kita nganggur. Itulah semboyan SAS yang tak pegang sampai sekarang. Buat apa gelar kalau nganggur? Ya, buat apa gelar kalau nganggur. Itu kan semboyan SAS ya. Iya. Ya. Jadi semua siswa saya juga nggak ada gelarnya. Iya, nggak ada. Ya. Bahkan saya ditanya, kamu cowok kok kuliahnya masak? Mau jadi apa kamu? Loh, saya kuliah nggak ikut sampean kok. Saya kuliah bayar sendiri. Bahkan orang tua saya ya nggak tahu kalau saya kuliah di SAS. Orang tua saya sendiri nggak tahu. Tahu-tahu saya udah kerja. Nah, itu ya. Sudah ninggalin saya pekerjaan yang anggap saya itu kerjaan yang lumayan hitam. Iya. Di penagihan itu lumayan hitam. Akhirnya lari ke dunia hospitality ini. Oke, sekarang keinginan terbesarnya Mas untuk usahanya Mas ini apa? Ya, keinginan tentunya saya di satu, omset kita semakin berkembang. Tapi kalau omset berkembang, kita tidak barengi dengan inovasi-inovasi, kita pastinya juga nggak akan berkembang apa yang kita inginkan. Betul. Nah, jadi saya yakin kedepannya usaha sambal ini pasti akan menjamur. Kalau kita nggak variatif, kita nggak istilahnya nggak punya inovatif. Iya. Kita nggak bakal bisa berkembang. Oke. Ya, saya seperti ini tanpa bantuan dari pihak manapun.
pemerintah pun belum menyentuh ke kita. Jadi kita masih semuanya masih free, masih nol Mandiri, dan mandiri dari kita dan kerjasama dengan teman-teman saya. Iya. Jadi ada sistem pemasaran sendiri dan juga ada produksi sendiri. Jadi semuanya nanti klop gitu. Nah, kedepannya supaya lebih hebat juga untuk SAS, tolong dikembangkan bisnis bibit-bibit kewirausahaan di teman-teman dan juga terus jangan kita lupa untuk saling mensupport antara pihak SAS dengan alumni-alumni yang sudah punya istilahnya punya usaha ya. Untuk disupport terus bisa dibantu promokan seperti yang sekarang. Karena saya lihat di Instagramnya SAS, di Facebook SAS saling mensupport teman-teman yang sudah punya bisnis. Jadi gini, buat SAS alumni itu kan juga aset. Iya, betul. Ya, bagaimanapun mereka bisa berwirausaha, sukses dan meskipun berkarir di mana itu kebanggaan tersendiri buat SAS. Ya, kebanggaan itu bagaimana kita jaga ya supaya nama SAS ini juga semakin besar, ya, semakin dikenal juga ya. Jadi kenapa kita terus berusaha untuk mensupport adik-adik ya, untuk berwirausaha ya, untuk berkarir dimanapun di seluruh dunia ya, kita senang gitu loh. Yang penting harus mentalnya dulu dibentuk. Nah itu ya, untuk adik-adik yang baru masuk ke SAS ya, atau yang belum ya, jadi di SAS yang penting itu mentalnya dulu. Nah udah ya, untuk pesan-pesan ke adik-adik SAS dari saya, belajarlah yang tekun, ambil semua ilmu dan pengalaman semua instruktur di SAS untuk adik-adik semuanya. Saya yakin itu yang diberikan bukan hanya skill, ilmu, tapi juga adalah pengalaman yang berharga bagi teman-teman instruktur juga, Pak. Jadi instruktur itu memberikan ilmunya, skillnya, itu pengabdian yang luar biasa. Jangan hargai itu dengan uang. Semuanya mereka instruktur itu mengorbankan waktunya, pikirannya hanya untuk teman-teman semua. Adik-adik semua harus fokus itu. Dan di SAS sudah ditempa kewirausahaan. Ya, jadi sudah di wirausaha, sampean harus yakin, harus kalau usaha dari saya tipnya ada 3. Niat itu yang terakhir. Ya, modal itu yang terakhir. Yang pertama adalah niat. Kalau kita punya niat, otomatis kita jalan. Kemampuan ada, kemudian ada kemauan dan kemampuan. Ini nggak boleh dipisah. Jadi sudah ada punya niat, ada kemauan dan kemampuan, baru yang terakhir modal. Betul. Modal ini yang terakhir. Jadi jangan pesimis kalau Anda tidak punya modal, Anda tidak bisa bekerja, punya usaha. Saya nggak percaya itu. Saya tanpa modal saya bisa mendirikan usaha ini. Dan bahkan omset saya, boleh saya share? Boleh. 1 bulan dari sambal ini, kalau toh kita hanya 1000 botol, kita sudah 25 juta. Tuh. Keuntungan bersih saya sudah lebih dari cukup saya pegang sebuah kafe atau hotel. Nah itu ya, jadi luar biasa ya pengalamannya Mas Farik ini. Terus kalau ada yang mau pesen nih Mas, gimana? Kalau pesen kita bisa sistem online, ada di Instagram ada? Instagram ada, Facebook namanya ada. apa? Instagram atau dilihat di sini aja ya? Di sini aja. Di bawah Sambal_Brinto. Itu ada, kemudian ada yang di ini juga Facebook? Ada Facebook ada Sambal Brinto. Kemudian juga ada yang sistem online. Online ada di telepon, ada yang di online shop ada. Ada di online shop semuanya ada kita Sambal Brinto. Oh, gitu ya? Iya. Oke. Buat yang mau nyobain segera pesen ya. Sampai susu kedelai, sinom ya, pizza, sambal ini semua ya. Oke. Sekian dulu liputan kita bersama alumni sukses SAS ya. Sampai ketemu di liputan berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa.